Assalamualaikum sahabat cerita HIKYT, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kisah istri Nabi Musa yang bernama Safura atau Safuria mungkin sudah tidak asing di telinga umat Islam. Pasalnya, kisah cinta Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sering didengar dalam berbagai tafsiran. Adapun cerita yang paling banyak dijadikan pembelajaran adalah bagaimana istri Nabi tersebut selalu menjaga rasa malunya. Istri Nabi Musa dipuji dengan sifat malunya dan selalu menjaga diri atau ifah. Bahkan sifat malunya ini dijadikan sebagai pakaiannya dan menjadi identitas diri. Hal inilah yang kemudian menjadikan Safura sosok perempuan salihah yang patut diteladani. Sebelum menjadi istri Nabi Musa, Safura adalah seorang perempuan yang kerap membantu ayahnya menggembala ternak. Berdasarkan tafsir Kasasi, diceritakan suatu hari Nabi Musa melarikan diri dari kejaran Firaun dan tentaranya. Dia pun sampai di suatu kaum bernama Madian. Saat itu, Nabi Musa melihat sekelompok orang sedang berebut air untuk ternak mereka di sumber mata air. Dari kejauhan, Nabi Musa melihat dua orang perempuan yang sedang menahan ternaknya untuk minum airnya. Dua orang perempuan tersebut adalah Safura dan Laia, kakaknya. Karena penasaran, Nabi Musa menghampiri keduanya dan bertanya, mengapa mereka melakukan hal tersebut kepada hewan-hewan ternaknya. Perempuan itu menjawab bahwa dia tidak bisa memberi minum dombanya sebelum para penggembala laki-laki pergi karena ayahnya yang sudah tua dan tidak lagi mampu mengambil air untuk ternaknya. Nabi Musa kemudian menolong kedua perempuan tersebut. Dia mengambil ternak mereka dan membawanya ke sumber air. Dengan begitu hewan ternak itu dapat segera mendapatkan air untuk minum. Setelah selesai, Nabi Musa kembali mengarahkan ternak tersebut kepada Safura dan Laia tanpa bicara. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut pun pergi dan mencari tempat yang teduh untuk beristirahat. Kebaikan Nabi Musa ini berhasil menyentuh hati Safura. Dia merasa senang karena dapat pulang ke rumahnya lebih cepat dan hewan ternaknya kembali segar. Setelah sampai di rumah, dia pun dengan semangat menceritakan sosok orang yang membantunya kepada sang ayah. Mendengar cerita sang anak, ayah Safura berkeinginan untuk menjamu Nabi Musa dan mengucapkan terima kasih. Dia pun meminta sang anak untuk memanggil laki-laki penolong tersebut. Safura pun bergegas mencarinya. Setelah sampai di hadapan Nabi Musa, dia berjalan malu-malu dan menutup wajahnya dengan lengan jubahnya. Nabi Musa akhirnya berjalan menuju rumah Safura untuk memenuhi panggilan dari ayah gadis yang dibantunya. Kala itu, alih-alih membiarkan Safura memimpin jalan, Nabi Musa justru memintanya untuk jalan di belakang. Hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah, karena mereka yang hanya jalan berdua. Berjalanlah di belakangku. Aku ini laki-laki Ibrani, tidak boleh menatap bagian belakang perempuan. Tunjukkan aku jalan ke kanan atau ke kiri. Setelah sampai di rumah Safura, Nabi Musa pun memperkenalkan dirinya dan menjelaskan secara singkat apa yang tengah dialaminya kepada ayah Safura. Perempuan tersebut pun meminta sang ayah untuk membalas budi Nabi Musa dengan memberikannya pekerjaan. Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Mendengar cerita Nabi Musa, ayah Safura pun merasa kagum dengan sosok pemuda di hadapannya. Tak disangka dia juga ingin menjodohkan Nabi Musa dengan salah satu anaknya. Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau mesempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku orang yang baik. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 27. Nabi Musa pun
menerima perjodohan tersebut, dia menikah dengan Safura, memiliki keturunan dan hidup bahagia. Kisah Safura sebagai istri Nabi Musa sangat terkenal karena selalu menjaga rasa malunya. Dia bahkan menjadikan rasa malunya sebagai pakaian dan perhiasan yang dikenakannya. Hal ini agar sifat malu tersebut menjadi identitas baginya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan tersebut berjalan-jalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kamu." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 25. Abu Asud menjelaskan bahwa makna jalan malu-malu dari perempuan tersebut adalah yang berjalan dengan tidak berjingkrak-jingkrak. Selain itu, Ibnu Katsir juga mengatakan, jika Safura menutup wajahnya karena sangat malu. Sesungguhnya Safura menutup wajahnya dengan pakaian karena sangat malu, karena ketika itu menutup wajah tidak diwajibkan olehnya. Di samping selalu menjaga dirinya, Safura juga adalah perempuan yang terpercaya, tangguh, dan tidak goyah saat bertemu dengan Nabi Musa. Hal ini karena dia selalu yakin bahwa dirinya suci, bersih, dan memiliki etika dan pendidikan yang tinggi. Selain itu, dia orang yang kalau berbicara seperlunya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Itulah kisah istri Nabi Musa. Terima kasih. Wassalamualaikum.